Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan umur Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nazamnya dulu. Nazam ke-57. Kita mulai membaca nazamnya. Nazam 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mudmarin lahul binayajib wa lafdu majra kalafdi manusib liraf'i wan nasbi wa jarri nasala ta'rif binafa'in nananil mina wa aliful wallahu wa nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa'lama wa min dhamirir raf'i ma yastaqiru kaf'al wa fitnat tabit ittashkuru wa dzurtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa dzultisabin fi fisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyaril la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayati al muttasil wasil awif silha salbihi wa ma ashtabihu wa tuhul qadhun tama kadza kahiltanihi wa tisala aftaru ghairi ikhtara infisala wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman masyita fi infisali wa fi ittihadir rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qabla yan nafsi ma fi'il tuzim nunu wiqayatin wa laysikat tuzim walaitani fasyawalaiti nadara wa ma'na nakis wa kun mukhayyara fil baqiyati nuriran khafafa min wa ani ba'du man qad salafa wa fil ladunni ladunni qana wa fi waqni wa qatnil halfu aidun qad yafi Ainul musammal mutlaq alamahu ka Ja'farin wa Hirmiqa. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Nazam ke-64. Nazam ke-64 sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wasil dan jadikanlah muttasil. Wasil dan jadikanlah muttasil. Muttasil itu sambung. Awifsil atau jadikanlah munfasil. Domir ha-nya. Salnihi lafaz salnihi. Jadikanlah muttasil atau jadikanlah munfasil haknya lafaz salnihi. Salnihi itu mintalah kamu kepadaku suatu barang. Mintalah kamu padaku suatu barang. Sal mintalah kamu, ni kepadaku, hi suatu barang. Salnihi, nah haknya lafaz salnihi
boleh muttasil, boleh munfasil. Salnihi itu muttasil. Berarti kalau munfasil boleh salni iyahu. Salni iyahu. Jadi lafaz salnihi boleh salnihi, boleh salni iyahu. Salnihi. Wama dan apa-apa asbahahu yang menyerupainya. Wama dan apa-apa asbahahu yang menyerupai salnihi. Salnihi, kita perhatikan salnihi. Sal fi'il fa'il fi'il amar. Ni maf'ul bih pertama, hi maf'ul bih kedua. Jadi maf'ul pertama lah maf'ul kedua berupa domir. Maf'ul pertama, maf'ul kedua berupa domir. Jadi apa-apa yang menyerupainya adalah kalimat yang ada maf'ul pertama dan maf'ul kedua dua-duanya berupa domir. Itu yang dimaksud apa-apa yang menyerupai salnihi. Ya, jadi apa-apa yang menyerupai salnihi maka boleh muttasil, boleh munfasil. Jadi salnihi boleh salni iyahu. Ini muttasil, ini munfasil. Salni iyahu. Muttasil, munfasil. Muttasil itu bersambung, ini sambung. Munfasil itu terpisah. Ini dengan ini terpisah. Bisa ke balik juga? Hah? Iyahu bisa ke depan? Bisa? Boleh, bisa. Iyahu salnihi. Boleh juga, tapi beda arti. Oh, beda arti. Iya, hanya. Kalau iyahu di depan jadinya hanya. Oh. Iya. Jadi hanya barang itu, mintalah kepadaku. Ini boleh di depan. Ya, ini lagi pembahasan kata salnihi itu boleh, kata salnihi itu boleh jadi salnihi iyahu. Kalau salnihi iyahu di depan itu lain pembahasan dan hukumnya boleh. Ya, jadi hukumnya boleh. Jadi maf'ul bih yang ditaruh di depan itu menunjukkan hanya. Begitu. Jadi salnihi ada dua maf'ul bih, dua-duanya domir, maka boleh muttasil atau munfasil. Wa ma asbahu wa kuntu. Al-khulfu intama. Al-khulfu perbedaan pendapat. Intama itu terjadi fi kuntuhu di dalam lafaz kuntuhu. Al-khulfu perbedaan pendapat. Intama itu terjadi fi kuntuhu di dalam lafaz kuntuhu. Kuntuhu maksudnya wa ma asbahahu dan yang menyerupai kuntuhu. Ini yang begini-begini nih, misalkan kita kurang paham, udah lewatin nggak apa-apa. Jadi ada hal-hal yang kasusnya jarang, tapi pembahasannya rumit. Nah itu begitu. Lafaz kuntuhu. Tapi karena ini pembahasannya kita bahas juga. Kuntuhu. Kuntu. Isim kana dan khobar kana. Nah, isim kana dan khobar kana. Nah, khobar kana kuntu iyahu, kuntu iyahu. Nah, ini khilaf. Kuntu iyahu, nah ini khilaf perbedaan pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi kuntu ini kana lalu isimnya kemudian khobarnya. Nah, ini yang tepat. Yang tanpa khilaf. Nah, ini khilaf perbedaan pendapat ulama, kuntu iyahu boleh atau tidak. Mayoritas ulama kuntuhu bukan kuntu iyahu. Nah, ini khilaf, ada yang ulama yang membolehkan. Ini berlaku buat yang serupa-serupa. Ya, kalau kita menemukan yang serupa-serupa. Kaza khiltanihi, kaza begitu juga. Kaza itu khabar muqaddam. Kaza lalu khiltanihi mubtada muakhir. Kaza begitu juga. Maksudnya begitu juga khilaf. Perbedaan pendapat ulama. Khiltanihi di dalam
khiltanihi lafaz khiltanihi. Kaza itu begitu juga khiltanihi lafaz khiltanihi. Khilta kamu menyangka, ni aku, hi dia. Kamu menyangka aku adalah dia. Kamu menyangka aku adalah dia. Khiltanihi. Kamu menyangka aku adalah dia. Nah, perbedaan pendapat khiltanihi. Khiltanihi itu yang tepat adalah khiltanihi. Khiltanihi. Nah, kalau khilta ni iyahu, nah ini perbedaan pendapat. Nah, ini khilaf. Ini khilaf. Jadi di dalam lafaz khiltanihi maka terjadi khilaf ketika khiltani iyahu. Khiltani iyahu itu khilaf. Nah, yang tepat kita pilih yang tidak khilaf ini. Ini ada yang membolehkan, ada yang tidak, namanya khilaf. Khilaf artinya perbedaan pendapat ulama nahwu. Wa kaza begitu juga terjadi khilaf al-khulfu perbedaan pendapat ulama khiltanihi lafaz khiltanihi wattisolan akhtaru saya memilih, wattisolan akhtaru saya memilih, ittisolan muttasil. Jadi Imam Ibnu Malik memilih muttasil. Imam Ibnu Malik memilih muttasil. Nah, karena kita belajar Nazm Alfiyah Ibnu Malik, itu yang sebaiknya dipakai. Wa ghairi dan selain saya. Wa ghairi dan selain saya, berarti selain Imam Ibnu Malik ada yang berpendapat akhtara memilih al-infisala munfasil. Jadi ada yang memilih munfasil. Jadi selain Imam Ibnu Malik ada yang memilih munfasil. Jadi Imam Ibnu Malik memilih khiltanihi. Nah, ada ulama yang memilih khiltani iyahu. Nah, ini khilaf. Ya begitu. Nah, kita pilih yang ini khiltanihi karena kita belajar Alfiyah Ibnu Malik. Waqaddim dan dahulukanlah al-akhassa yang lebih khusus fittisoli di dalam domir muttasil. Yang lebih khusus itu domir itu ada 3 ya, kita bahas 3. Biasanya buah mahum kita rubah dari mutakalim dulu. Mutakalim, mukhatab, ghaib. Ini huwa humahum, hiya humahunna. Ini anta antuma antum, anti antuma antuna. Ini mutakalim ananahu. Ini lebih khusus dari ini. Ini lebih khusus dari ini urutannya. Jadi lebih khusus itu lebih ma'rifat, lebih dikenal. Lebih ma'rifat itu lebih tertentu bendanya. Jadi al-akhos adalah lebih tertentu bendanya. Lebih yang dimaksud lebih khusus adalah mutakalim urutannya mukhatab ghaib. Ini urutan kalau bahasa Indonesia orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama saya, kami. Orang kedua yang diajak bicara yaitu kamu, kalian. Orang ketiga yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu dia, mereka. Nah, jadi urutan khusus ini. Kalau ada dhamir mutakalim mukhatab, maka ini akhos, ini tidak akhos. Kalau ada dhamir mukhatab dan ghaib, ini akhos, ini tidak akhos. Kalau ada mutakalim dan ghaib, ini akhos, ini tidak akhos. Gitu. Itu yang dimaksud dengan akhos. Akhosnya harus dipahami dulu.
lebih khusus. Dahulukanlah yang lebih khusus. Nah, di mana? Wa qaddim, dan dahulukanlah al akhassa. Nah, pengertian akhas ngerti. Jadi wa qaddim, dan dahulukanlah al akhas yang lebih khusus. Fitisali, di dalam domir muttasil, di dalam domir muttasil. Ya, kita coba cari contoh. Ad-dirhamu a'toina kahu. Ad-dirhamu, uang. A'toina kami memberikan ka kepadamu hu, uang itu. Nah, ini sudah tepat karena ka lebih khusus daripada hu. Jadi yang nggak boleh ad-dirhamu a'toina huka. Nah, itu yang nggak boleh, begitu. A'toina huka itu yang nggak boleh. Nah, jadi kalau di dalam domir muttasil, dahulukan yang akhos, baru kemudian yang tidak akhos. Ad-dirhamu a'toina kahu. A'toina, iya, kahunya begini. Nah, kalau a'toina ka iyahu juga boleh. A'toina, nah itu sudah munfasil. Ini yang mutasil. Jadi ini semua mutasil. Sekali lagi, a'toina fi'il fa'il di luar pembahasan. Lalu ada dua maf'ul bih, ka dan hu. Dua maf'ul bihnya dua-duanya domir, maka dahulukan yang akhos, yaitu ka baru hu, tidak boleh buka, gitu. Pengertian di sini. Wa qaddiman, dan dahulukanlah. Wa qaddiman, dan dahulukanlah. Ma syi'ta, apa-apa yang kamu kehendaki. Fing fisoli, di dalam domir munfasil. Di dalam domir munfasil. Kalau domir muttasil urutannya harus begini. Kalau domir munfasil itu terpisah, maka urutannya tidak harus seperti ini. Ad-dirhamu a'toina, tetap a'toinahu iyyaka. Nah, ini boleh. Kenapa ini boleh duluan hu? Karena ini sudah munfasil. Jadi dalam munfasil boleh. A'toina, ad-dirhamu a'toina ka iyyahu. Dahulukanlah yang kamu kehendaki. Berarti kita bebas boleh milih ini, boleh milih ini. Jadi dahulukanlah yang kamu kehendaki. Hu-nya dulu boleh, ka-nya dulu boleh. Ka-nya dulu boleh, hu-nya dulu boleh, begitu. Iya, ini di dalam munfasil. Di dalam muttasil harus al-akhos. Wa fittihadir rutbati, ini lebih kita coba lagi. Wa fittihadir rutbati ilzam fasla. Wa fittihadir rutbati, dan di dalam satu derajat. Wa fittihadir rutbati, dan di dalam satu derajat. Satu derajat itu sama-sama mutakalim, sama-sama ghaib, sama-sama mukhatab. Sama-sama mutakalim, sama-sama mukhatab, sama-sama ghaib. Itu namanya satu derajat. Ittihadi rutbah. Ilzam, maka wajib. Ilzam, maka wajibkanlah. Faslan, munfasil.
faslan terpisah atau munfasil. Ya, contohnya yang tadi salni ni, kita itu nggak boleh. Salni ni. Ini posisinya budak yang bicara. Sal mintalah kepadaku, sal mintalah kamu ni kepadaku, ni dirimu, ya. Bayangkan dulu, bisa dibayangkan nggak? Mintalah kepadaku, mintalah kamu kepadaku dirimu. Nah, posisi yang diajak bicara itu budak. Mintalah kepadaku dirimu. Mintalah kepadaku. Salni, ya, kurang lebih begitu. Jadi ni dengan ni, nah itu berarti namanya tadi apa istilahnya? Ittihadi rutbah, yaitu satu jenis sama-sama mutakalim. Maka ini tidak boleh, harus fasla. Fasla itu munfasil. Berarti salni iyaya. Salni iyaya. Jadi yang diminta dirinya. Salni iyaya, tidak boleh salnini. Dan jadi salnini itu tidak boleh karena ittihadur rutbah. Ini contoh-contoh gini udah jarang, jadi sulit kasusnya. Tapi tetap dibahas. Jadi wajib munfasil kalau sama-sama mukhatab, sama-sama ghaib, sama-sama mutakalim. Dua-duanya sebagai maf'ul bih. Wa qad yubihu, dan kadang-kadang boleh al ghaibu, ghaib, fihi di dalam ghaib, waslan muttasil, kadang-kadang ghaib ternyata boleh. Jadi sama-sama ghaib kadang-kadang boleh. Nah, sama-sama ghaib kadang-kadang boleh itu yang disebut dengan syaz, jarang. Jadi qad yang artinya kadang-kadang itu berarti syaz atau jarang. Jadi yang sama-sama ghaib itu jarang terjadi, tapi kadang-kadang boleh. Wa qabla dan sebelum ya an-nafsi itu ya mutakallim, ya dirinya, ya diri sendiri. Ya nafsi adalah ya mutakallim. Wa qabla ya an-nafsi, sebelum ya mutakallim, ma'al fi'li bersama fi'il, ultuzim diwajibkanlah. Ultuzim diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Fi'ilnya ultuzim, fa'ilnya ultuzim, nunu wiqayatin, nun wiqayah. Jadi sebelum ya mutakalim diwajibkan ada nun wiqayah. Kapan itu terjadi? Jika bersama fi'il. Akroma, lalu ya mutakalim harus ditambah nun wiqayah. Yukrimu, lalu kemudian ya tidak bisa, harus tambah nun wiqayah. Itu namanya mewajibkan nun wiqayah. Nun ini nun wiqayah menjaga tetap utuh, ya mutakalimnya tetap ada. Akroma, lalu ada ya, nah sulit terbaca. Akromi nanti disangka mudhof ilaih. Ya, jadi akromani, nah jadi wajib nun wiqayah. Nah, setelah fi'il kemudian ada dhamir mutakalim, maka wajib menggunakan nun wiqayah. Wa qabla ya, dan sebelum ya an-nafsi ya mutakalim, ma'al fi'li bersama fi'il, ultuzim, maka diwajibkan nunu wiqayatin, nun wiqayah.
Walaisi, kata laisi qad nuzima, kadang-kadang dinazumkan. Ternyata ada yang meleset-meleset. Ya, yang biasa kan laisani, tapi ada laisi ya. Laisi itu ada di dalam nazom, dan itu jarang. Jadi qad nuzim, kadang-kadang dinazumkan, berarti laisi adalah jarang terjadi dan adanya di dalam nazom. Jadi yang umum laisani, kemudian ada laisi itu qad nuzim, kadang-kadang dinazumkan, itu berarti syadz atau jarang. Walaitani, kata laitani, fasya itu terkenal, maksudnya itu yang berlaku. Jadi laita ketemu ya mutakalim, laitani. Walaiti, kata laiti, nadaro itu jarang, mudah-mudahan aku. Laitani itu mudah-mudahan aku. Jadi laitani itu adalah fasya yang terkenal, itu adalah fasya terkenal. Walaiti, kata laiti, nadaro itu jarang, artinya yang syadz atau yang jarang terjadi. Jadi kita pakainya yang umum, yaitu laitani. Ya laitani kuntu turoba. Jadi pakainya laitani, kata laiti itu jarang, berarti pernah ditemui oleh pengarang kitab sehingga disebut nadaro, jarang. Wa ma la'alla, dan bersama la'alla ikis, kebalikan nyalah. Jadi pakai fi'il amar, kebalikannya, baliklah, kebalikan nyalah. Jadi kalau la'alla kebalikan dari laita. Kalau dua-duanya artinya mudah-mudahan. Laita untuk yang sulit terjangkau, la'alla untuk yang mudah terjangkau. Kalau la'alla maka la'alli bukan la'allani. Jadi kebalikan laita. La'alli itu yang terkenal, lalu la'allani itu yang jarang, berarti kebalikan laita dari segi ya mutakalim. Jadi la'alla ikis, kebalikan dari laita. Laitani itu yang umum, laiti itu yang jarang. La'allani itu yang umum, la'alli itu yang umum, la'allani itu yang jarang. Ya, jadi intinya la'alla kebalikan laita dari segi bertemu dengan domir ya mutakalim. Wakun, dan jadilah kamu mukhayyaron, memilih. Mukhayyaron, orang yang memilih. Jadi jadilah kamu orang yang memilih fil baqiyati, di dalam selebihnya, di dalam sisanya. Ya, kita nggak tahu ini lagi ngebahas apa. Nggak taunya sedang membahas inna wa akhwatuha. Tahunya dari sini. Ya, baik, kita bahas inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Nah, ya, taunya dari al-baqiyah, maksudnya al-baqiyah selain al-baqiyat. Al-baqiyat maksudnya baqiyat selain laita dan la'alla. Selain laita dan la'alla itu namanya baqiyat. Anna, inna, anna, ka'anna, lakinna. Innani boleh, inni boleh. Annani boleh, anni boleh. Jadi pilih. Ka'annani boleh, ka'anni boleh.
lakin ni boleh, lakin nani boleh. Nah ini pilihan. Nah kalau ini ada yang syadz, ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Nah tapi kalau ini seluruhnya tinggal pilih. Innani, nyebut innani boleh, nyebut inni boleh. Dua-duanya terkenal, artinya dipakai oleh orang Arab. Itu yang dimaksud dengan fil baqiyati. Wakun dan pilihlah, wakun jadilah kamu mukhayyaron memilih fil baqiyati di dalam sisanya laita dan la'ala anna inna annaka anna lakina. Ya nanti ini perlu direnungkan di rumah kalau mau merenungkan. Wattiroron karena darurat, khaffafa meringankan itu ada yang huruf dibuang, khaffafa meringankan. Minni lafaz minni wa anni dan lafaz anni. Lafaz minni dan lafaz anni itu khaffafa diringankan. Ba'duman sebagian orang, qad salafa yang sungguh telah terdahulu. Jadi orang terdahulu ada yang bukan membaca minni tetapi mini, lalu bukan membaca anni tetapi ani. Nah itu ada orang yang membaca bukannya minni tetapi mini, lalu anni dibaca ani. Tapi maksudnya adalah dari aku, tetap maksudnya adalah dari aku, tetapi dia baca bukan minni tapi mini, bukan ani tapi ani. Nah itu namanya khaffafa meringankan. Kesimpulannya kita membaca minni atau ani, lalu ada orang terdahulu yang bacanya mini dan ani. Nah sekedar kita tahu kalau ketemu itu tidak heran begitu. Nah kita jangan bikin sendiri karena itu adalah syadz, jarang. Bait terakhir rencananya keburu satu pembahasan. Wa filadunni dan itu di dalam lafaz ladunni, di dalam lafaz laduni lafaz laduni qalla itu sedikit. Jadi lafaz laduni boleh dibaca laduni, tapi qalla itu sedikit yang baca laduni. Yang sering membaca adalah laduni. Jadi laduni itu dibaca laduni pakai tasdid, yang membaca laduni itu qalla sedikit. Wa fi qadni di dalam lafaz itu di dalam lafaz qadni, wa qadni dan dalam lafaz qadni al-hadfu membuang, aidon juga, qad yafi kadang-kadang datang, qad yafi kadang-kadang datang atau terjadi. Jadi qadni itu yang umum, qadni itu yang umum. Yang tidak umum al-hadfu adalah qadi dan qoti. Qadi dan qoti itu namanya syadz. Jadi kalau kita lihat redaksi terdahulu ada tulisan qadi dan qoti, itu maksudnya adalah qadni dan qadni, artinya cukup bagiku. Qadni dan qadni adalah cukup bagiku. Demikian pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik.